dari Mangkunegoro. Sinuwun yang keempat, mungkin saya minta tolong dibacakan. Ini saya ada sedikit, monggo Pak Ari, saya minta tolong ya, nyuwun tolong ya. Ini liriknya dan ada terjemahnya, mungkin dibacakan yang liriknya dulu, terus terjemahnya juga boleh. Pak, boleh saya lakukan? Wah, bagus. Bagus sekali. Pak Ari, monggo Pak, monggo tengah jengan mawon. Pasti lebih baik dari Gombloh. Enggak fresh ya. Oke. Ini salah satu, mohon maaf. Monggo. Silakan. Salah satu dari tembang mocopat. Betul. Mocopat itu ada 11. Itu adalah kehidupan manusia dari mulai mijil. Mijil itu lahir sampai nanti megatroh pocong. Tapi ini adalah pangkur. Ya, ini pangkur. Adalah kelihatannya ini pangkur, betul. Podo 1 dan podo 12. Pak Salimli milihnya betul. Jadi sesuai dengan usia kita. Jadi kalau usia kita ini sudah mulai mungkur. Jadi di sini gambarnya pang. Mungkin kami aja Pak, biar yang muda-muda nggak merasa dihitung. Saya ikut Pak Ari. Cuman yang lain-lain ini yang muda-muda, biar yang masih mijil ini. Semoga suara saya sampai. Mingkar mingkuring angkara akarana karenan marti siwi sinawang resmining kidung sinuba sinu karto mreh kretarta pakartining ngelmu luhung kang tumrap neng tanah Jawa agama ageming aji menjauhkan dan membelakangi sifat angkara karena untuk mendidik anak dibingkai dalam keindahan tembang, dipersembahkan dan diserahkan agar menjiwai hakikat ilmu luhur. Karena bagi orang di tanah Jawa, agama adalah andalan para mulia. Dilanjutkan ke foto 12.
sapantuk wahyuning Allah kya tumilah mangulah ngelmu bangkit bangkit mikat reh mangukut kukuting kukutaning jiwangga yen mangkono kena sinebut wong sepuh liring sepuh sepi hawa awas roroning ngatunggil. Siapapun yang menerima wahyu yang disembah dengan cermat mencerna ilmu tinggi, mampu menguasai ilmu kasampurnan, kesempurnaan jiwa raga. Bila demikian pantas disebut orang sepuh. Arti sepuh adalah sudah tidak lagi dikuasai hawa nafsu, paham akan keduaan yang satu atwaya. Wah, ini kalau yang dibilang, oh so nice, betul-betul matur nuwun sangat Pak Ari. Wah, hebat sekali. Tuh, banyak hal-hal yang semesta nyengkuyung. Kita dapat ini kehormatan Pak Ari, mendengar pangkur di mengenai Rudotomo ini. Saya akan mulai dari, ada paling tidak ya dari setiap satu padat berbait ini, yang bait pertama yang bisa kita renungkan ini ngungkuraken angkara murka. Jadi kita ini membelakangi dan meninggalkan sifat angkara, sifat yang ingin, yang dalam bahasa Jawa disebut adigung, adigang, adiguno. Ya, merasa lebih tinggi, lebih kuat, lebih pandai. Ini bukan sifat itu jelek dalam arti kata merasa lebih pandai, lebih kuat atau lebih perkasa, itu oke. Semalam kemarin Pak Farida tanya tentang pamrih, itu sebetulnya ini luar biasa pentingnya. Yang menggerakkan alam semesta ini pamrih, betul. Tergantung dari pamrihnya. Jadi mempunyai kepandaian, mempunyai kekuatan, mempunyai kebisaan apapun, kalau pamrihnya ditujukan untuk membawa manfaat dan kebajikan buat sesama, ini bagus. Makanya, wah itu nanti akan panjang kalau kita membicarakan adigang, adigung, adiguno ini. Kita ini diperingatkan tentang pamrih tadi, ya. Tapi kalau pamrihnya ini digunakan untuk angkara murka sifatnya, asal hanya karena kita bisa, kita paksakan kehendak, kita tekankan dan kita majukan, ini nanti akan membawa keresahan di banyak orang dan di dalam kita sendiri. Maka terus penutupnya, kata-kata agomo, agemi ngaji, ini bisa diterjemahkan menjadi dari beberapa angle. Intinya begini, jadi agama yang kemarin sudah kita sebut ini
adalah andalan para mulia. Jadi agem itu dipegang, dipakai sebetulnya. Iya. Dipun agem dipakai di sini. Yang kita andalkan. Artinya di sini agama ini bukan set of ritual, bukan set of things, tapi apapun yang ada, yang kamu percayai, yang kamu andalkan, ini para aji, itu satu interpretasi Pak Ari, yaitu nanti ini dalam sutra-sutra yang ada di Borobudur disebut para Arya, para Arya ini mengandalkan agama tadi yang ada di sini, dharma, we'll talk about ini, hati kecil dan all that. Foto yang kedua, yang foto 12 ini diakhiri tadi Gombloh pun berulang-ulang mengatakan bahwa orang yang seperti itu yang tadi sangat indah dan merdu, suaranya luar biasa, bagus sekali. Coba bayangkan tanpa persiapan loh, dan berbesar hati sekali, hanya ingin berbagi lalu usul. Coba enggak kan kita nggak bisa dengarkan sesuatu yang indah untuk memulai ini. Ini punya how it works. Dalam pada ini dikatakan, dengan demikian kita bisa dipanggil sebagai orang sepuh. Nah, ini sepuh terus didefinisikan. Sepuh ini artinya apa? Bukan di atas umur 17 atau apa itu. Tapi sepuh di sini dikatakan sepi ing hawa. Awas aluruning atunggil. Sepi ing hawa ini berarti tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu yang ada di sini, sepi ing hawa. Kemudian awas aluruning atunggil, ini kita tahu bahwa keduaan itu sebetulnya satu. Nah, di sini ini kemudian nanti di Zen tradition yang dikatakan not one, not two. Sebab kalau kita membicarakan gini, oneness, manyness, you cannot say one, you cannot say many. Ini yang namanya aluruning, two of them actually atunggil. Sebetulnya satu, jadi tidak bisa dibicarakan satu, tapi tidak bisa dibicarakan dua, tapi sebetulnya ya satu, ya dua. Right? So it's not excluding, tapi include all that. Nanti di bawahnya Gombloh menulis Hong Wilaheng Sekaring Bawono Langgeng. Ini sebetulnya ada mantra juga di tanah Jawa ini. Sampai sekarang mantra ini masih tetap sering sekali dijalankan Pak Ki Eko sebagai dalang ini. Gitu, Eko tasih dipun gitu. Ini kalau suluk dalang nanti Eko juga ada bagian itu. Biar apa? Biar dalang sedikit. Hong Wilaheng. Ini saya pakai yang mantra saja ya. Sebetulnya mantranya begini. Hong Wilaheng Hawi Genam. Hong Wilaheng Sekaring Bawono Langgeng yang gitu, tiga lain. Ini mantra yang sampai sekarang masih ada. Saya akan mencoba sedikit menerangkan mengenai ini, kemudian ini so relevan dengan apa yang kita kerjakan. Hong Wilaheng, Hong ini Om, menerangkan sifat keberadaan semuanya yang sebetulnya suwung, tapi seperti kata suwung
ini selalu ada terusannya. Suwung dari apa? Right. Bukan hanya blank, but it's the absence of something. Suwung dari apa? Ini joglo. Ini salah satu philosophical reason, itu mengingatkan kita bahwa di atas pun suwung. Atasnya ini selalu ada sesuatu yang kosong dari sana. Seperti kalau kita buka dompet, lupa bawa uang, suwung dari wewang. Right? Ya, jadi prinsipnya begitu. That is how we understand kata empty atau sunya atau suwung ini. Ini menandakan bahwa tentunya ini yang dibicarakan tentunya the ultimate nature of mind itself. Bahwa akhirnya that oneness atau apapun yang kita sebut, nanti atributnya banyak sekali. Tapi dari kata Hong Wilaheng, ini suwung, Hong, Wilaheng, tapi penuh, selalu berisi. Hong Wilaheng, ini keberadaan semuanya yang di alam ini. Meskipun sifatnya suwung, tapi selalu berbentuk. Anything. Kamu mau membicarakan sepatu, mau membicarakan manusia, mau membicarakan apa, lalu jadi suwung artinya, kalau ini mempertegas, suwung, hong, wilaheng, tapi berbentuk penuh, ya, wilaheng, penuh sesuatu. Ini berarti kalau tidak suwung tidak mungkin penuh. Bisanya penuh karena suwung. Tapi suwung hanya bisa kita ketahui dari kepenuhan ini. Seperti kalau kita mendengar suara, tentunya di belakangnya itu ada kesunyian yang memungkinkan suara itu timbul. Seperti juga dalam kehidupan kita, ini tidak pernah kita tanyakan. Dari mana timbulnya keinginan? Dari mana timbulnya kecemasan? Dari mana timbulnya ketakutan dan kesenangan, kegembiraan? Itu selalu kita sebagai manusia mempunyai kebiasaan selalu ingin tahu, mestinya ada wadahnya. Ya, mestinya ada sumbernya begini. Nah, sumbernya ini suwung. Nah, suwung ini sangat philosophical dan ini almost universal, right? You're talking about justru karena semuanya suwung, anything possible. Semuanya bisa muncul di alam kekosongan ini. Dan karena yang namanya salim ini suwung, berarti yang namanya, kalau salim ini tidak suwung, artinya ada salim benar-benar begokok di depan kalian, bentuknya seperti ini salim. Salim ini ya begokok itu, tahu tuh ya bahasa Jawa, sorry. Apa Pak Rinanya begokok? Berada. Maaf, betul. Saya tolong diperbaiki. Ini kalau kadang-kadang asal kita nggak ngomong ugek gitu, terus seperti Semar. Kalau salim ini beradanya fix, esme, tidak suwung, saya nggak bisa berubah. Mau makan pohong setengah kilo atau 5 kilo, tetap sama. Si salim ini. Karena tidak mempunyai sifat suwung. Si salim ini bisa berubah. Bisa senang, bisa susah, bisa berambisi, bisa berbuat kebajikan, bisa nangis, bisa semua. Justru karena yang namanya salim, ini suwung. Suwung dari apa? Yang begokok tadi. Ini yang gelondongan yang ada. Nah, ini bisa bermacam-macam. Kita bisa bayangkan. Misalnya, satu yang bisa bayangkan,
ada semacam Casper the Ghost, right? Yang berbentuk salim yang di dalam nih. Bisa kan kita bayangkan? Makanya selalu menganggap I do that. Nah, si Casper Salim ini yang controlling the whole thing. Atau I don't know, maybe not Casper, ya, tapi something, ada mungkin small Salim gitu. Ada small Salim kecil yang di dalam saya, yang sebetulnya memiliki saya ini. Makanya nggak heran kalau kadang-kadang bilang, perut saya lapar. Yang punya perut siapa? Si Salim kecil ini mungkin. Is that it? Nah ini semua pertanyaan, by the way. Is it not that? Kita mulai. Atau seperti lukisan di luar bejana, yang ada lukisannya, bejana ada ukirannya. Apakah yang namanya si Salim ini bentuknya seperti itu? Plastered all over me, yang membentuk sebagai bejana ini gini. Right. Atau karena kalau sifatnya suung, ini nanti kita akan juga sedikit mulai memikirkan, kalau begitu yang namanya Salim ini, yang suung tadi, itu sebetulnya bahannya apa? Saya akan membicarakan sebentar tentang ini, right? Nanti kita akan kembali ke main Hong Wilahing tadi ya. Saya akan membicarakan sebentar. Andrew, somewhere itu di slide nomor berapa ya? Sebentar. Mengenai Pancaskanda, Andrew. Oke. Bisa ya. Nah, ini Pak Solan, ini salah satu keterangan yang dalam buku ajaran Buddhis di Indonesia. Ini hampir semua keterangan mengenai Pancaskanda ini saya kira kok ditulis dengan tujuan membingungkan orang. Dan akhirnya juga sangat berat untuk menyimpulkan. Ini nanti di dalam perwayangan dikatakan, ya silakan nanti kita, oh by the way you will get it, right? Jadi nanti kita akan juga membaca sewaktu Dalang Ki Mantep Sudarsono menerangkan Sastro Jendro Hayuningrat Pakruatingji. Ini beliau itu mengatakan, nanti minta tolong Pak Ari yang menerjemahkan nih bahasa Jawa. Sak tuhune, sak temene, neng kono ora ono apa-apa, sing ono dudu. Sing ono dudu. Sing ono ming makumpuling ponco skondo. Ini dia. Nah, ini saya ingin menerangkan mengenai ini. Pak Ari, tolong. Ini apa? Sak tuhune, sak temene, neng kono ora ono apa-apa, sing ono dudu. Sejatinya di sana tidak ada apa-apa, tetapi yang ada itu bukan. Yes, bukan. Terima kasih Pak Ari. Nah, Pak Dokter, Pak, yang dimaksud tadi loh, ini pertanyaannya. Kalau kita cari yang namanya Salim, ini ora ono, tapi sing ono dudu. Yang ada itu bukan yang kita pikirkan. Kalau tadi kita mikirkan Salim Casper atau Humongous Salim yang ada di dalam hati kita yang kecil, yang megang kendali,
Kita sering kan merasa begitu, ada seperti yang mengendalikan, yang bisik kita, jangan mau ngalah, kamu lagi dihina ini. Kamu sudah hampir adem nih, dengar dari si kecil dari sini, jangan mau ngalah, ini jelas menghina. Oh, kamu mulai nurut. Seakan-akan ada semacam itu. Ini loh, salah satu pertanyaan ini truly existentialist question. What exists ya dalam hidup kita ini. Nah, makanya sing ngono dudu terus nanti diterangkan oleh dalam naskah Suwargi Ki Mantep ini sangat bermurah hati. Waktu kita ingin belajar seperti ini diberikan loh naskahnya. Beliau ini jadi nanti kita akan baca bersama-sama karena ada beberapa aspek yang akan membantu kita mengenal di sini. Jadi poin ini Yanti yang saya juga tadi discuss dengan kalian ya di sini dengan Pak Daud juga tadi pagi bahwa pengertian atau ajaran yang diajarkan di Borobudur ini sudah ngoyot jero, sudah menjadi really kearifan yang ada di dalam kita ini sudah menjadi seperti it's budaya kita, sudah menjadi cara pikir kita, sudah menjadi di sini. Makanya paling tidak asik lah. Ya, saya tidak membicarakan bahwa ini jadi it's no longer tidak lagi out there, tapi betul-betul it's the way you think, it's what make you up. Itu seperti itu karena kita mikirnya seperti ini. Nah, ini kadang-kadang semakin kita jelas, semakin kita lebih mudah manuver di kehidupan ini. Ya, dengan ada selancar. Dan yang paling penting, yang semalam Ati katakan ya, yang paling penting, it will make sense of this life. Jangan sampai kita nanti juga bertanya, kita ini ngapain? At the end, go like this. Hanya dengan kita mengerti, maka kita mulai satu persatu kita akan menganalisis. Jadi dikatakan yang di sana tidak jelas ya, Sofa ya, mengatakan karena kemungkinannya jadi ternyata yang namanya Salim ini berubah-ubah kan, ya dari pagi ini apalagi 5 tahun yang lalu sama sekali blas nggak ada yang sama. Dikatakan kalau sel badan itu terlalu berubah, mungkin paling enggak ya 10 tahun yang lalu nggak ada yang sama. Plus. Tapi kita butuh kesinambungan untuk just for the purpose of identifikasi, untuk mengidentifikasi. Makanya kalau kita lihat foto kita kuno, ya misalnya 10-15 tahun yang lalu, saya bilang, itu saya, gitu. Jelas bukan kamu. Sebab ini beda sekali. Iya, dia bilang, itu foto saya, gitu. Itu lucu juga ya. Karena the yearning, keinginan untuk mengidentifikasi bahwa saya ada, ini sangat kuat. Karena kita takut kita kehilangan saya ini. Ini yang paling kita takuti sebetulnya. Jika Salim hilang, Salim berhenti, mati gitu misalnya. Atau apa, ini yang paling kita takuti. Makanya kita selalu apapun berbagai usaha kita ingin mengidentifikasikan Salim. Si Salim ini yang mana yang ada. Misalnya kita lihat foto yang 15 tahun yang lalu, makanya kita bilang itu Salim. Hanya karena kita ingin mengidentifikasi, ini ada hubungannya dengan yang lain. Yes, but it's not you. Cuman kita ngotot bahwa saya termasuk yang dulu. Kalau kita semua di sini nggak terlalu menganalisa ya. Kalau kita ngomong, kamu siapa? Ya saya dulu umur sekian, bisa begini. Saya punya keinginan seperti ini. Yang saya alami itu berat sekali. Yang saya capai itu indah sekali, etc. etc. So what happens sebetulnya? Yang namanya saya ini ternyata rentetan cerita.
it's about you. Bahkan yang lebih mendalam pertanyaannya. So, ini mencoba menjawab pekerjaan rumah kita yang kalian belum kerjakannya. Apa tuh yang kita sebut hidup? Nah, kita kan ngotot nih ya, hidupku seperti ini, itu harusnya kita langsung tahu loh. Ya, nantinya ke sana, Pak Ri. Tapi sebetulnya yang kita ngerti atau yang kita anggap sebagai hidup itu tidak lain hanya rentetan-rentetan pengalaman. Terus nih, apakah pengalaman kemarin itu tidak bagian dari hidupmu? Yes. Tapi tidak lagi sebagai pengalaman, tapi sebagai memory. Sebagai ingatan. Sebagai your creation, what you do. Right? I'm doing it step by step ya. Mungkin juga ke depannya. Jadi hidup ini adalah rentetan-rentetan cerita atau rentetan-rentetan pengalaman. Sebab kalau dipandang begini lalu menjadi agak mengerikan bahwa sebetulnya the real life is now. Sekarang ini real life. The rest of them story. Now itu pun story sebetulnya. We keep making it. Kita selfie terus and we keep doing this. Nah, kita saking kepingin eksis, kita ingin fix. Kita sebagai manusia, ini Darwin yang mengatakan, ya, the urge ini hanya dua, ya, to survive and to procreate. Hidup dan berkembang biak. Ya, ini urge kita. Jadi apapun yang akan mendukung itu, we'll do it. Just to survive dan berkembang biak ini untuk nusin. Whatever it takes. And what happened itu sebetulnya creating story. Nah, kemampuan kita untuk create story ini jelas ada plus, ada minusnya, and all that. Yang minusnya itu kita menganggap yang sebetulnya hanya pengalaman-pengalaman, kita anggap it's real, right? Dan kalau pengalaman itu juga hanya untuk melihat real ya, terutama kita-kita yang belajar di sekolah, kita ini memaksakan diri kita sendiri membuat koordinat X, Y, Z. Pusatnya nolnya ini. Jadi seluruh jagat raya kalau mau dibikin koordinat, nolnya di sini mulainya. Kanan, kiri. Not there. Kemarin ada yang ngomong tuh, bukan di Gunung Tidar, pusat tanah Jawa dengan pakunya ini, but it's here, right here. Kita ini koordinatnya selalu dari sudut pandang kita. Ya, saya lihat kayak dari sini, nanti saya lihat dari sebelah sana, sebetulnya wajahmu lain, ya. Tapi saya somehow reconstruct that you. Tadi pagi kita juga sempat berbicara mengenai betapa sukarnya mendeskripsikan rasa tahu kupat. Nggak akan bisa. Paling kamu ya manis-manis, ya asin-asin, ya apa namanya, bukan tahu kupatnya. Nih, betapa sukarnya. Jadi kendala hidup itu banyak. Salah satunya kita harus menggunakan medium bahasa untuk menerangkan begini. Bahkan tadi pagi ada pernyataan mengatakan ini begini, pokoknya apapun yang kamu bisa tunjuk dan kamu sebut, beri nama, misalnya ini bilang, ini jam tangan,
a watch. Begitu ini kita bisa namai dan bisa pasti bukan itu. What I mean is this. Kalian bisa lihat ini ya. Ya. Dan kalian tahu mestinya ini jam tangan, right? Pasti bukan. Dalam arti kata, saya yakin di dalam batin kalian, dalam pikiran kalian, yang kalian sebut jam tangan pasti bukan ini. Pasti sudah ada jam tangan in our mind, di memory bank kita. Ini kita pasti punya contoh, sampel, atau acceptance model bahwa jam tangan itu seperti itu. Ini kebetulan mereknya Seiko, tapi yang di pikiran kalian belum tentu mereknya Seiko. Tapi yang jelas bukan ini. Seperti kalau kita lihat kucing jalan, ya, lalu kita sebut itu kucing, itu sebetulnya yang ada dalam pikiran kita pada saat itu, pada waktu kita bilang kucing yang jalan ini warnanya misalnya coklat muda gitu ya, apa lereng-lereng. Yang kita pikir kucing yang di sini kucing hitam, atau kucing belang-belang, atau kucing diwut-diwut, atau kacau apa, tapi sebetulnya bukan itu. So what happened? Kita ini selalu memproses anything and everything, tapi karena kita ingin sekali, kemarin kita membicarakan ya Bu tentang keinginan untuk menjadi, ini mungkin kipas anginnya kita apa ini Abu malah nggak bisa lihat di sana. Saya tahu, maaf. Mundurkan atau apa. Nah, gitu. Lebih enak. Terima kasih. Wahai, bukannya saya mengada-ngada. Ini nanti akan sangat membantu. Jika kita ini selalu tidak akan gampang selalu sadar seperti ini. Tapi kalau kita butuh dengan sadar seperti ini, sebetulnya kesulitan apapun yang kita hadapi, seketika itu juga bisa diuraikan. Karena yang ada itu sebetulnya persoalan memory. Jadi juga misalnya ya, satu, jadi begitu kita sebut ini apa ya dengan nama, ini pasti bukan ini. So please, kalau kita jalan dan kita lihat bunga yang indah, kita berhenti dan kita nikmati harumnya bunga. Just do that. Don't say flower, beautiful flower. The moment you say that, begitu kamu mengatakan bunga gini, kita check our hard disk, our memory bank. Kita proses yang mana tuh ini? Kalau kita tadi makan kupat tahu, enak kan ya? Nah, tapi kecuali kalau kita ngomong, ini kok enggak sama rasanya dengan yang di Blabak. Terus mungkin ada keterangannya dari Mbak Dani. Oh, ini Om, kupat tahu Magelang. Kita punya konsep everything kita cocok-cocokkan dengan hidup ini. Makanya ini yang namanya mimetik ini salah satu pemahaman dalam the new philosophy yang sekarang ada. Nah, kita dan satu hal untuk supaya eksis koordinat tadi, kita ini perlu koordinat. Ada dua macam nih. Yang tadi saya bilang apa XYZ, space, ruang. Right? Ini dalam Sanskerta yang disebut akasa atau angkasa. Right? Sebab angkasa itu ya mana angkasa ini? Ya mulai dari sini ya sampai kemana? Bukan di sana. Jadi first we need to be space, koordinat tadi. Sebab kita butuh nih orientation.
kita sebagai yang sisalem yang sebetulnya tidak ada tadi, karena harus ada, kita harus bikin nih sisalem, dan untuk itu kita harus membuat itu solid, membuat satu yang mapan, membuat satu yang mantap. Makanya tidak aneh kalau yang kita dambakan ini ada sesuatu yang nanti mantap, yang nggak berubah-ubah, yang namanya bahagia, yang namanya itu I want to be like that. Ini kita usahanya ke situ semua, right? Dan tadi satu koordinat space, dan yang kedua butuh koordinat time. Dua hal, akasa ini kala. Makanya di Borobudur nanti kalau kita ke sana, di gerbang di atasnya ini ada torokolo nih, apa? Artinya apa? Artinya mengingatkan bahwa yes, itu ciptaan kita. Itu kan janjian ya, sehari dibagi menjadi 24 jam. Ya, ini semuanya kan janjian. Tapi kita butuh koordinat ini, space and time, karena untuk memastikan di mana kita ada. Jadi satu, kita ini adalah rentetan pengalaman yang kita the rest of the history, right? Yang sebetulnya ingatan. Dua, kita butuh coordinates. Sebetulnya banyak, but let's concentrate on that. Jadi pertamanya suwung tadi, berarti nanti kita akan membicarakan Pancaskanda, tapi mungkin ini nanti saya sebut aja daripada kita buang waktu di sana. Saya kepinginnya sekarang, so far you follow, right? Ini yang di Borobudur ini, atau sebetulnya it's about us really, it's so brilliant. Ini bukan teori, bukan makalah and all that. Kalau begitu, kita ini kan selalu akan ada dua hal tadi ya, kini dan di sini. Benar nggak? Right? Kini dan di sini. Mungkin nggak Pak Ari, kita pergi ke Surabaya? Mungkin kan? Mungkin kan? Tapi kalau sesudah sampai di Surabaya, kita juga kini dan di sini. Di Surabaya. Bukan di Surabaya. Ngomongan di Surabaya itu konsep kita, tapi kita akan selalu hanya bisa hadir kini dan di sini. Hah? Sekali beruntun, ya. Makanya salah satu orang yang saya kagumi, ini Ki Ageng Suryo Mentarem. Beliau itu mengatakan, elengo, ya, diingat bahwa dalam hidup itu yang perlu diingat, salah satunya dia bilang, saiki neng kene ngene, terus ditambahi aku gelem. Aku gelem, saya menerima. Jadi saiki di sini, kini neng kene, saiki neng kene, sekarang di sini ngene begini, aku gelem, saya terima. Ini loh kuncinya. Aku gelem, saya mau. Berarti kamu menerima apa yang ada sekarang dan di sini. Ini it's very deep, tapi sebetulnya so doable. Ini beliau yang membicarakan begitu. Ini kata, jadi kalau bilang yang terakhir ini yang paling penting. Aku gelem. Nah sekarang saya tanya, misalnya aku ora gelem, bisa apa enggak? Enggak bisa. Hanya
bisanya change your story, right? Karena yang sekarang ini, ya. Nah, dalam pengertian runut pengertian seperti ini, begitu kamu mengatakan tahu bahwa di sini sekarang begini, saya terima. Ini kasampurnan. Karena sudah lengkap adanya ini, tidak ada lagi yang digayuh, yang diapa. Harusnya hanya itu. Tetap dengan segala berkecamuan ini nanti kita menanggulanginya dengan jurus-jurus yang kita ketahui dalam hidup dengan pengalaman. Ya, tadi misalnya Pak, Hari mulai pegang mic, tentunya mulai ngomong ini nadanya kepiye gitu atau apa gini, tapi akan keluar karena it's part of you memory. Jadi dari pengertian so far so good ya, Yoga. Jadi dari pengertian ini belum terlambat untuk mempunyai masa kanak-kanak yang bahagia. Sebab it's your memory. It's up to you. Kamu mau milih yang seperti apa yang kamu ingat. Kalau yang kamu ingat yang tidak bahagia, ya masa kanak-kanakmu tidak bahagia. Tapi jangan bilang dong, waktu kanak-kanak tidak pernah bahagia. Ingat waktu kita makan es serut yang pakai bambu, pakai sirup, ya pakai es atau es lilin yang dilihat es sunduk. Pernah toh bahagia? Nah, makanya belum terlambat untuk mempunyai masa kanak-kanak yang bahagia. Don't say bahwa masa kanak-kanak saya disaster, lack of love. Nih, sekarang pelan-pelan. Nah, now you know bahwa ini adalah keadaan seperti ini. Terus makanya kembali lagi ke Hong Wilaheng ya. Nah ini Wilaheng ya kan ya, bahwa semuanya ini ada kejadian di sini. Tapi semakin kita narrow down, kita tahu bahwa ada urge untuk exist, untuk begini kita perlu tanamkan, kita ciptakan dimensi ruang, kita ciptakan dimensi waktu. Ini sebetulnya hanya konsep ciptaan kita sebetulnya untuk membantu supaya kita ini ada cara, ada sarana untuk membuat kita ini di sini, right? Atau gini, atau begini, nah, right? Tiga hal tadi. Yang aku gelem ini masih optional nih. Nah ini sekarang kita akan belajar supaya aku gelem. It's a smart one. Dengan bilang aku gelem, tapi kalau misalnya dari segi konvensional, yang aku gelem ini tetap tidak nyaman, tidak apa-apa toh, cari yang lebih nyaman. Tapi mulainya dengan aku gelem. Tapi kalau kita tidak mulainya dengan gini, aku ora gelem, penolakan, ya, ini yang namanya dosa atau dosa penolak. Ada raga, ada dosa. Kita ngomongin klesha kemarin, right? Saya lupa menggunakan kata klesha yang penolakan dan ketertarikan ini dosa dan yang satu itu namanya raga. Raga ini sebetulnya mewarnai. Jadi dikatakan begini, dalam hidup ini, kalau kita melihat sesuatu yang kita anggap ini akan membahagiakan saya, right? Dan begini, dengan demikian saya ingin seperti ini, dikatakan pemikiran kita ini diwarnai dengan keinginan semacam ini. Kata yang digunakan raga. Dalam bahasa Sanskerta, dalam bahasa Pali, ini yang disebut loba.
Sayang diterjemahkan dengan keserakahan. It's got nothing to do at all with that. Ini terjemahan yang keliru, yang tidak membantu. Ini bukan urusan serakah. Kamu senang gitu, itu hanya karena kamu anggap ini yang membahagiakan kamu. Tidak apa-apa toh. Asal kita tahu itu hanya itu. Raga dan dosa. Dosa ini yang kamu anggap akan merugikanmu, yang akan mengganggumu. Makanya kamu tolak. Ini dua hal tadi yang kita katakan, yang mengenai di dalam. Yang di luar kita sudah membicarakan, right? Irisyah dan mana, cemburu, iri hati, dan arogansi, kesombongan. Dan derivatifnya. It's about that. Ini makanya nama klesa. Ini kalau kita hilangkan, kita akan oke. I'm laying down to the strategy yang dipaparkan di Borobudur, jadi bilang, apa yang kamu inginkan, sebetulnya it's very possible, karena you make it. You make it. Kamu mau dikasih kupat tahu kayak apa, kalau pikiranmu lagi nggak srek, pasti kupat tahunya nggak enak. Kamu diberi tahu busuk lah ya, omong kasar. Tapi kalau kamu lagi senang dengan teman di sini, kamu makan dengan ini, wah rasanya kok lain. Makanya ada orang Jawa itu tempe yang busuk pun masih dimasak karena rasanya enak. Sorry, karena rasanya lain. Jadi sebetulnya life has got a lot to do with you. Hidup ini kita masih punya banyak cara. Makanya bukan, juga bilang misalnya Ika ini begini, it's me, begini. Tapi at that time there is a thought like that di dalam dirimu. Makanya kalau Ika bilang ini Ika begini, kamu mikirnya no, ini loh. Mulai di sini, ini konsep Ika yang pada saat ini jalan. Kalau inimu dirubah, mesti berubah kan yang lainnya. Karena nggak mungkin ada kamu yang begini. Ini kan bukan mengada-ngada, tapi kita mulai menganalisa segini. Nah, sekarang, if we comfortable with that thinking, ya, bahwa sekarang kita bisa lihat bagaimana dalam hidup ini kita selalu ingin memastikan. Ini makanya Rida kemarin membicarakan mengenai pamrih. Pentingnya luar biasa ini karena pamrih ini menentukan how we look at things. Bagaimana kita akan melihat hal itu dari sudut pandang apa. Jadi pamrih jawabannya kemarin itu penting sekali karena ini menentukan sudut pandangmu. Dengan pamrih seperti itu, biasanya you frame everything from that. So, kamu akan deal with that. Nah, dengan adanya ini, makanya kemarin kita juga sudah membicarakan kan ya, bahwa keinginan yang muncul di sini, ini mempunyai, bisa kita golongkan dua macam. Keinginan untuk mengalami atau untuk mendapatkan, untuk keinginan dalam bentuk yang jelas yang bisa kita dapatkan, dan yang satu keinginan untuk menjadi, becoming, untuk bawa. Menjadi ini urusannya lebih sukar untuk kita dapatkan jika kita bandingkan dengan hanya untuk mendapatkan. Ini tergantung dari Anda kan. Makanya kita kemarin mulai membicarakan mengenai mengenai motivasi, right? Motivasi yang paling mendasar yang kamu andalkan apa? Kekayaan, kedudukan, pangkat segala macam. Karena kamu merasa to support you to become kamunya seperti ini. Tapi ternyata selama kamu operasionalnya hanya on that level,
Jangan ngomong itu tidak penting, karena kita butuh hidup on that level. Ya, mulai dengan badan ini dah. Kalau kalian memang butuh tidur, ya butuh tidur. Kamu butuh makan, butuh makan. Jadi jangan mengingkari yang ada, tapi be realistic. Nah, kata real ini yang penting juga kita ketahui dan kita pahami gitu. Ming neng sing ono dudu. Ini perlu kita ingat bahwa yang ada itu belum tentu seperti yang kita bayangkan. Apapun, penderitaan, orang hinaan, pujian, segala macam, belum tentu seperti yang kita. Ternyata kita masih memasak apapun supaya cocok dengan selera kita. Jadi sekarang bisa kelihatan nih, kalau kita mau dalam motivasi yang mendasar ini, dibantu nih. Kira-kira kan gini kan, kamu kan kepingin umur panjang. Ini loh, ada 10 caranya. Ini kan hanya untuk indikasi. Ini karma wibanga nih, di sutranya ditulis seperti itu. Kamu akan dapat, kita akan bersama-sama membaca dan kalian akan dapat. Tadi juga Pak Daud ngomong ya, dipublish saja cuma. Ya mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat, sebetulnya terjemahnya semua sudah selesai. Tinggal kita dalam karma wibanga ini kira-kira yang kita butuhkan. Misalnya kamu akan dipuji orang dan berwibawa, ini cara yang gini. Kamu akan berwajah tampan, gini. Ini caranya seperti ini. Kamu akan begini. Nah, ini ada 30 macam pembagian. Hanya sebagai lanjaran lah istilahnya. Di mana kalau kamu tahu kira-kira seperti itu, lalu disimpulkan intinya kembali lagi dengan sekarang kita ngerti why perbuatan semacam itu sebetulnya quite useless kalau pamrihnya beda. Kalau pamrihnya ini hanya untuk kamu, ya mendadak optionmu itu mengerucut. Hanya kamu lihat dari segi kamu. Tapi kalau kita membuka ini, pamrihnya ini untuk semua orang, your option is open. Apalagi kalau kamu ngomong, I don't know. Mulainya dengan kata, I don't know. It's so healthy. Sebab yang tidak kita ketahui itu begitu banyaknya daripada yang kita ketahui. Kalau yang kita ketahui, ya hanya itu saja yang kamu keluar. Tapi kalau kamu mengatakan, I don't know, it's limitless. Itu mau kamu bentuk seperti apa, ini seperti. Nah, lalu makanya di tengah Borobudur di Karma Wibanga nih, masih kurang lebih nanti di panel yang ke 120-an, ini mendadak, tidak mendadak. Kita bisa lihat yang tadinya membicarakan mengenai jurus-jurus hidup, mau umur panjang, ada 10 ini. Mau supaya dihargai orang, ada 10 begini. Kamu mau kaya, ada 10 ini. Panenmu mau sukses, ada 10. Kurang lebih nanti di 120-an, ini berubah tone-nya. Tidak lagi, ini malah kelihatannya ridiculous. Ukiran yang pertama, memberi persembahan kepada Sanggar Pamuja. Loh, gimana nih? Apa yang kembalinya? Kalau tadi masuk akal, right? Kita jelas. Terus dikatakan, ini dengan kamu berbuat begitu, dibalik nih sekarang. Ada 10 akibatnya. Dan akibat yang biasanya, 2 yang terakhir. Ini selalu, ini dari 120-an ya, 123, sampai kurang lebih 160. Bukan kurang lebih. Karma Wibanga itu 160 panel. Jadi pada waktu terakhir, itu semuanya biasanya kalau kita cek dengan yang ada di teks, biasanya kamu akan hidupmu
di dunia itu akan terpenuhi dengan menjadi orang kaya atau apa, tergantung perbuatanmu. Dua yang terakhir menarik. Atau kamu dilahirkan di alam dewa, berarti nanti kalau toh hidup ini ada kesinambungan keberadaannya, dengan berbuat semacam itu, kamu akan menjadi, paling tidak, kamu masih punya kesempatan dengan tetap dilahirkan di alam yang istilahnya yang sedikit lebih nyaman. Lebih nyaman. Ya, istilahnya sugati. Alam sugati ini alam lebih nyaman, tapi ini dikatakan yang tidak nyaman ini apa? Yang jelas kalau kamu dilahirkan di alam neraka, kamu sibuk protes, kamu sibuk marah-marah, kamu sibuk apa, membalas itu dan sebagainya. Kita juga sudah mengalami di sini. Itu nanti seperti itu terus-terusan. Tapi terus-terusan jadi alam neraka, makanya alam sugati ini alam neraka. Terus alam preta. Alam preta ini makhluk, terjemahannya mungkin yang paling dekat ini seperti dedemit gitu loh, seperti dedemit, yaitu apa, dikatakan perutnya besar tapi lehernya kecil. Lihat makanan, kepingin makan tapi nggak bisa gini. Karena dulunya penyebab jadi dedemit itu hidup yang selalu merasa kekurangan. Ini, kurang itu. Banyak kan ya orang yang selalu lihat apapun tapi dari segi kekurangannya. Lah kalau mau lihat ini sebetulnya yang apa ya, yang paling nyata itu di BEJ. Di bursa saham-saham. Itu semua, itu kalau nggak hati-hati semua jadi dedemit semua. Karena mereka nggak pernah puas, mesti kurang terus, ya kan? Tapi juga kita bisa simpati dengan mereka. Harus ada orang yang kerjakan kan dia. Tapi saya selalu bayangkan wajahnya itu selalu tegangan ya. Ya jantungan dan apa terus ini apa betul kan, makanya saya ngomong kalau mau lihat potensial dedemit. ini juga alam apa yang kurang nyaman. Atasnya ini binatang, triad ini. Binatang ini di mana tema utamanya hidup yang jenuh, yang bosenin, yang rutin, yang binatang itu pasti rutin. Kandang ayam dibuka, dia tahu persis keluar cari makan tuk, ya nanti ya makan terus ampasnya dibuang, having a little fun, terus masuk lagi. Dan oke lah, selalu dirundung kekhawatiran. Makanya begitu didekati mesti lari. Oh ya, ciri-ciri, ya, ciri-ciri. Semua takut jadi sop atau soto, ya apa ini kan, misalnya. Nah, kita kadang-kadang seperti itu juga loh. Dimana kita wes sudah ke kantor aja. Kamu masuk kantor, kamu ngerjain, sebetulnya ini bosan, enggak apa-apa daripada mikirin yang itu. Dan kita selalu dilandasi kekhawatiran. Kita pernah alami seperti itu, sering malah menggunakan jurus itu, jurus binatang ini. Nah ini makanya 3 hal tadi di neraka jadi dedemit dan jadi ini disebut durgati. Keberadaan alam yang tidak menyenangkan, durgati. Manusia persis di tengah ini berikutnya. Ini ideal. Kamu jadi manusia ini ideal untuk nembus sana sini, up to you. Untuk merubah karena ini manusia ini pas dalam arti kata badannya, pikirannya kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, tapi kita tahu, tapi kita punya
Otaknya pun ketambahan nih. Tidak cuma yang ada di belakang otak reptil, kita di depan mencongol nih, punya amigdala, punya frontal cortex untuk to think about what's happening and all that. Di atas, mulai dari manusia, atasnya manusia, ini yang disebut rupa dhatu, yaitu dewa-dewa yang berupa. Ini misalnya dalam perwayangan ya kahyangan ini. Dewane ganteng-ganteng, dewinya ayu-ayu, ya seperti yang lagu Sigit waktu itu kan. Dan dewa ini hidupnya kepenak, seperti itu. Tapi kita itu masih punya kecemburuan bandingkan dengan yang lain seperti ini. Dewa-dewa ini mesti mikir ada dewa yang lebih enak. Dikatakan dewa ini selalu gitu, kecuali dikatakan nih ya, hidupnya ini panjang dan enak. Tapi pada waktu masa jabatan sebagai dewa hampir berakhir, dikatakan kamu mulai mengalami beberapa perubahan. Salah satu perubahan itu katanya memiliki BO, body odor. Jadi temanmu mulai agak bau, agak jauhi kamu. Kamu mulai, temanmu mulai menjauhi, dikatakan, lah kamu mulai tersinggungan. Start self-conscious. Mulai cari perfume. Mulai cari all this thing. Ini ciri-ciri dewa dari rupa dhatu. Kita juga pernah seperti itu. Di mana ketakutan. Terus yang paling tinggi dikatakan dewa arupa dhatu, yang sudah nggak punya perwujudan, bentuknya hanya spirit, tapi gagah, cemerlang, terbuat mawa cahya, hanya dari cahaya dan badannya begini. Ini luar biasa kan, harusnya dikatakan ini bukan, malah dalam Borobudur diingatkan, ini bukan tujuan hidup, ini masih samsara, karena jadi dewa itu juga butuh kredit line, dewa kredit line. Kalau kredit linemu sebagai dewa hampir habis, kamu akan dapat notification. You know, you have to top it up. Kalau enggak, ini expiry date-nya mendekati, panik kamu. Dan tapi ciri-ciri khas dewa yang paling atas ini kesombongan, kesenangan untuk pamer. Karena dewa, right? Lihat yang bawah-bawah, I'm not like that. I'm like this. I'm okay. You do that. Kita juga sering seperti itu. Congkaan. Ini jadi manusia, tadi rupa dhatu dan arupa dhatu, dewa arupa dhatu. Ini di Karma Wibhanga ada semua. Ini yang namanya sugati. Keberadaan alam yang kepenak, yang enak, yang nyaman, manusia di tengah-tengah, right? Termasuk kesugati ini sebetulnya. Terus yang bawah ini durgati, alam yang tidak enak. Nah, sebagai manusia, menurut Karma Wibhanga yang paling bawah tadi, motivasi yang mendasar, mikiri masa depan, biasanya juga termasuk itu. Supaya kita dilahirkan berikutnya itu paling tidak di alam sugati. Jadi kita bisa terus jadi manusia, siapa tahu kita bisa jadi dewa. Tapi podo ndak enak sebetulnya. Karena akhir-akhirnya akan masih tetap itu masih di alam samsara. Alam samsara itu artinya samsara itu keluar bersama-sama, jadi muter-muter gini. Kamu kita sering merasa begitu juga kan. Kamu berbuat sesuatu, kamu tahu mempunyai masalah, kamu jalankan ini, hasilnya seperti ini. Tapi guess what? We still do the same thing. Kalau lagi gundah, belanja gitu. Akhirnya juga enggak memenuhi keinginan. Tapi ya tetap belanja lagi. Belanja. We keep doing the same thing. Untungnya saya ini gaptek dalam arti kata, biasanya cuma 3 kali. Kalau komputer something wrong,
Saya itu kalau 3 kali gini sudah selesai, saya tendang komputernya. Mudah-mudahan komputernya do something gitu. Tapi ternyata nggak bisa sekarang. Karena ternyata bukan perantinya gitu ya, softwarenya gitu. Makanya Pak, artinya gitu, we get used to do the same thing. Kita ini sebetulnya temanya mengulang-ulang hal yang sama. Karena dengan anggapan itu untuk mencapai kebahagiaanmu. All this thing. Yeah. Same thing. Coba kamu lihat. Almost repeating the same thing. Banyaklah contoh-contoh yang ganti mobil, ya ini nggak puas, ganti lagi, tetap nggak puas. Ini ganti mobil. Yang disalahkan mobilnya kan. Tapi kan sebetulnya kita ini tidak melek karena bahwa ganti mobil itu bukan solusinya. Nah, andalan yang paling bawah dengan seperti itu tadi ya sudah kita katakan intinya smart, derajat pangkat tadi, kekayaan, kedudukan, keberadaan ini yang kita andalkan, sesuatu eksternal. Uang, ketenaran, dan kekuasaan. Intinya seperti ini di masyarakat Jawa ini yang dituduhkan. Kemudian di panel 120 dan sekian ini mulai beda. Misalnya memberi persembahan sandal. Ya, betul ada ukirannya, ada gambarannya. Jadi sampai nanti ke 60. Dan yang saya katakan ini 10 hasilnya. 2 yang terakhir ini kamu akan jadi alam, dilahirkan di alam sugati. Alam yang lebih enak, jadi kamu bisa lanjutkan. Bedanya apa di sini? Andalannya. Kalau yang tadi andalannya ini eksternal, uang, pangkat, segala macam, alkohol, atau narkoba, semuanya itu kan. Mengandalkan itu just to get what you think. Yang mulai di panel berikutnya dengan motivasi yang menengah, ini yang diandalkan kita, potensi kebisaan kita sendiri. Yang kita katakan ada 3 tadi semalam, right? Yaitu bahwa kita ini punya kemungkinan untuk bisa lihat semua ini secara benar dan kita akan bisa nanggung. Jadi our mind has a lot of potential to do this. Terus yang kedua, ini ternyata yang bisa kita andalkan seperti Pak Ari ya, yang bisa diandalkan sebagai dokter, ini tentunya kan pengalaman, kebisaan, skill yang sudah ada di sini, right? Then you can perform sebagai dokter. Ini yang kamu andalkan adalah pengertian pengalaman di sini. Nah, ini tahap kedua ini seperti itu. Kamu nggak bisa mengandalkan uang kesamaan karena ini kalau kamu turuti barane, akhirnya toh percuma, kamu masih mutar-mutar same. Yang ini kamu bisa nanggulangi mutar-mutar itu. Mengapa kok kita ingin meninggalkan sana? Karena yang ini biasanya end of story, end of chapter, bukan end of story bahkan. Begitu kamu sudah 1 episode menganggap ini jalan keluarnya, kamu beli ini, you will end up kecewa, tidak puas, gundah. Makanya kamu selalu gundah, selalu kecewa. Kamu selalu, ini pergulatan karena motivasinya, pamrihnya, itu masih hanya untuk menyelamatkan diri kita sendiri untuk doing itu. Yang kedua yang diandalkan sekarang my potential, my own potential. 3 hal tadi, yaitu pertamanya about potensi kita untuk mencapai penggugaan, lihat seperti apa yang ada, tidak lagi kita bisa bisa lihat, tidak lagi kita tergantung dengan hal yang lain, tapi count on you, right? You are not looking for outside, but looking at from you. Yang kedua itu pengetahuan atau kebisaan yang sudah ada dalam diri kita, yang belum ada kita tambahi, kita tumbuh kembangkan, kita kuatkan. Yang ketiga, support dari komunitas.
teman-teman kita yang ada. Ini yang boleh dikatakan eksternalnya hanya ini. Community sport community. Ini disimbolkan dengan apa? Buddha sebagai Buddha dalam arti kata harafiah, yaitu orang yang tergugah. Jadi penggugahnya yang disimbolkan. Terus dharma, yaitu virtue, yaitu kebiasaan untuk berbuat yang terbaik di setiap saat menghadapi apapun yang kita hadapi. Yang ketiga adalah komunitas support all this thing, this three thing. Makanya ini dikatakan pertamanya yang jelas kamu hidupnya akan lebih enak jadi dewa, kelanjutannya jadi alam dewa. Tapi yang menarik yang terakhir atau kamu mencapai nirwana. Ini di Dharma Vibhanga ini teksnya. Nah, nirwana ini macam-macam. Ada nama kafe, jelas. Ada nama hotel, it's many things. Nirwana Resort, and all that. Bahkan saya pernah menghadiri ada upacara pemakaman yang biku, semoga mencapai nirwana gini-gini. Too late. Marilah kita berdoa semoga yang belum bisa mencapai nirwana. No, too late. Kalau kamu udah kaku, udah gini, kanduh. Kalau kamu mau capai nirwana, mumpung masih ada pirantinya. Ini di sini. Ternyata nirwana ini definisinya jelas. Ditanggulanginya semua klesa berikut tilasan-tilasannya. That's all. Makanya kegundahan berhenti, kegelisahan berhenti, ketakutan berhenti. Motivasi yang menengah ini. Ini yang kita tuju. Paling tidak nirwana ini. Tandanya kok biasa nirwana ini, ya apa terus kita kalau jalan kepala kita bercahaya gitu. Wah ini sebab orang mencapai nirwana dikasih gelar. Gelarnya arhat. Ya, jadi pakai lencana gitu, Bro. KTP-nya lain. Ini kita dari Nirwana Club. So, yes. Ternyata nenek moyang kita ini luar biasa sekali pandainya. Definisi nirwana, kita bisa menanggulangi semua klesa beserta tilasan-tilasannya. Kalau kita balik ya, definisinya kita jabarkan ya, berarti kita tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu. Tadi kok kelihatannya dengarkan seperti ini. Artinya definisi sepuh tadi. Right? Atau ternyata tidak cuma dari definisi sepuh, dengan tidak lagi kita dikuasai hawa nafsu, kita kelesanya hilang, gelisahnya hilang, kita nirwanik hidupnya. Ini dalam bahasa Jawa disebut semeleh. Sederhananya luar biasa. Hidup semeleh ini hidup yang menerima apa-apa, yang selalu ada, ya tidak senyum terus nanti dianggap orang gendeng ya. Tapi it's dimana ini loh, kalau kamu ciri-ciri orang yang sudah mencapai nirwana ini nantinya kata tadi aku gelem. Ini kuncinya. Where you can get aku gelem. Neng kene saiki ngene seperti ini aku gelem. Ini nirwana yang dituju.
Nah, tapi Borobudur ini juga hard taskmaster. Masih dikatakan ada loh motivasi yang lebih tinggi nih. Apa tuh yang kalau nirwana itu hanya supaya kita tidak gelisah, ya, tidak gelisah, tapi Borobudur itu mendorong kita mencapai potensi tertinggi dari manusia ini. Nanti kita akan pelan-pelan ya, hakikatnya seperti apa? Artinya seperti apa? Seperti yang katakan oleh Avi kemarin. Hidup ini kadang-kadang lalu kita tanya, ini semuanya untuk apa gitu? Untuk kamu sudah tidak gelisah, right? Kamu sudah bisa, aku gelem, betul di sini. But what's next? Nih, hanya a little bit, tapi a lot. Karena ini biasanya manusia stop motivasi dasar, udah seneng deh. Wes, pokoknya nanti hidup temoto ya, nanti artinya kan usaha kita ini hanya pesen tempat reservation di alam sugati, alam dewa juga atau alam apa. We got that. Tapi once you get that, kamu mengatakan sebetulnya kegelisahanmu bisa kamu tanggulangi. Terus kamu motivasinya klik personal yang lain, kamu masuk right on that new one, kamu akan menghilangkan kegelisahan ini. Yaitu dengan tadi aku gelem dan lalu kamu bisa semelek hidupmu. Kamu bisa menjadi nirwana. Tadi saya katakan, kamu dikasih gelar. Kalau ikut klub yang satu ini disebut arhat, gitu. Atau disebut Arya. Para Arya. Ini adalah how you understand this. Tapi Borobudur mengatakan, that's not it, guys. Itu padahal kita belum naik loh itu. Ini karma wibangga masih. Begitu kamu naik, ini yang disebut motivasi utama. Makanya para leluhur kita ini kalau disuruh milih daripada Borobudur ini melorot, kehilangan semua, ya sudahlah. Kita tutup yang paling bawah karena anggapannya banyak orang akan sudah mengenal, tahu tentang dasar hidup mengenai ini. Makanya ngalah dia ditutup. Tapi ojo dicopot, jangan dicopot, tetap di sana aja. Jadi orang ngerti bahwa sebetulnya dasarnya adalah pengertian tentang karma tadi, yaitu tentang imbas dari apapun yang kita kerjakan. So far so good. Kamu keluar, sekarang diantar Pak Murah, kita naik satu tingkat nih. Dengan motivasi yang dikatakan utama. Utama ini yang tertinggi, ya bukan tertinggi. Utama ini kita tahu artinya utama, ya. That's the most important. Is try to put meaning in this life. Jadi pertanyaannya jangan sampai nanti kalau kita selesai bahwa hidup ini apa sih untuknya? Untuk try to put meaning, mencoba mengerti hidup ini seperti apa. Nah, makanya di sini kita akan mulai merasakan bahwa intinya seperti apa gitu. Nah, ini mulai dari begitu kita mengalami motivasi unggul ini, mencapai potensi tertinggi manusia, ya disebut jurus pamungkasnya, ternyata akhir-akhirnya ukuran meaning of this life itu seberapa banyak kita berguna buat sesama. Migunani tumraping liyan. How to serve others. Jadi lalu menjadi sesuatu yang hampir anti-climax. Karena dalam beberapa sistem yang lalu
yang dituju jadi dewa, right? Bisa ini, bisa itu. Ini sudah dilewati. Yang dituju juga supaya kita nggak lagi galau, nggak lagi gundah. Ini sudah dilewati. Nah, sekarang membuat hidup ini bermakna. Membuat seperti itu. Nah, sekarang agak beda nih. Ngomongin mengenai pamrih. Setiap ini yang beda pamrihnya kan, ya. Jadi pamrih ini penting banget. Dengan apa kamu landai pamrih yang lain? Pamrih yang terakhir ini kemarin Abu juga membantu mengatakan bahwa dalam agama Islam gitu ya, khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia itu yang berguna buat sesama. Ini sebetulnya putting meaning onto that life. Ini loh, dalam konteks yang diterangkan di Borobudur di sini. Atau mencari potensi tertinggi manusia ini seperti apa. Nah, dengan demikian, lalu ini jurus pamungkas, ini sudah tidak lagi di Karma Wipangka, kita naik semua lantai itu isinya adalah cerita-cerita Jataka, Awadana, dan ada juga nanti yang terakhir 120 panel di tembok utama, ukirannya indah-indah, besar-besar. Ini adalah ukiran sutra yang namanya Lalita Wistara. Sutra Lalita Wistara ini kalau diterjemahkan, Lalita ini kemarin dikatakan jogetan, Wistara ini yang ekstensif, vast. Makanya kita perlu, ceritanya adalah bagaimana seorang bodhisattva itu akhirnya bisa mencapai, istilahnya untuk bisa memutar roda dharma, untuk bisa ceritanya ini bodhisattva Swetaketu yang nantinya menjelma atau menjadi Buddha Sakyamuni. Di sini turunnya bagaimana akhirnya supaya bisa memenuhi. Jadi intinya fit and proper test untuk bodhisattva menjadi pemutar roda dharma seperti Buddha Sakyamuni dan sebagainya. Ini harus melampaui seperti itu, dan Lalita Wistara ini diberi contoh sebagai contoh. Mulainya sangat indah. Dikatakan Buddha pada waktu itu lagi berada di Srawasti, malamnya ini para dewa ini datang. Dikatakan dewa dan dewa putra banyak sampai cemerlang luar biasa. Tetangga-tetangga pada bingung, malam-malam kok gemerlapan gitu kan. Ternyata para dewa ini tanya, mohon kepada Buddha, tolong terangkan Buddha ini yang terakhir ini seperti apa? Kok kamu kok jenengan kok bisa jadi Buddha? Ini gimana tuh prosesnya? Buddha. Sebab semua Buddha ternyata lewati ini. Ya benar. Oke, saya akan cerita. Buddha ceritanya ini Lalita Wistara ini. Makanya mulai dengan Buddha pertama di Tusita, terus memutuskan kelahiran, dan itu lengkap sekali kalau kamu melihat sejarah ajaran Buddha mulai dilahirkan, ibunya mimpi tentang gajah putih yang masuk ke sebelah kiri beliau, dan terus menerus sampai akhirnya ukiran terakhir adalah Buddha memutar roda dharma, tapi agak beda. Pak Sulan ya, di sini ada dua macam audience. Audience yang sebelah kanan biksu-biksu, kelihatan gundul, yaitu seperti Dharma Cakra Pawatana Sutta itu kan hanya dihadiri oleh Pancagriya yang 5 biksu ini, tapi dalam Lalita Wistara sebelah kanannya Pancagriya, 5 biksu teman beliau waktu itu menghadiri, tapi di sebelah kiri ada entourage para bodhisattva yang dipimpin oleh Maitreya. Nah, Maitreya ini adalah believed untuk menjadi future Buddha, kandidat
yang masih harus lewati fit and proper test, beliau sudah fit and proper test sebetulnya. Sebab dalam Lalita Vistara itu nanti ada ukiran di mana Buddha menyerahkan, Swetakatu menyerahkan mahkotanya ke Maitreya. Intinya, you are next guy. Maitreya say, okay. Nah, Maitreya ini akan nanti figure dalam Sutra Gandhavyuha berkurang. Nah, kalau orang boleh tahu, argue, nah, kalau future Buddha kok sudah muncul gitu kan, dan sebagainya. But that's not the important point. Ini mengatakan bahwa we are dealing with an example of how to say. Nah, ini motivasinya apa? Motivasinya tidak lagi mikirin mengenai hanya saya. 1 dan 2 tadi kan tentang saya, toh. Ya, tentang me. Yang ketiga ini tentang konektivitas alam semesta. Yaitu konektivitas kita dengan sesama, konektivitas kita dengan alam semesta ini. Makanya this kind of thing ini. Dan pamrihnya apa? Pamrihnya ini didefinisikan, deh. Yaitu selalu akan menjadi lebih baik, akhirnya mencapai kesampurnaan atau penggugaan demi semua makhluk. Saya ulangi ya, tadi ada trik lewat. Jadi definisinya di sini adalah pamrihnya adalah selalu menjadi lebih baik, akhirnya mencapai penggugaan demi semua makhluk. Definisi ini disebut bodhicitta. Jadi kalau kalian pernah dengar bodhicitta, ini definisinya. Berarti bodhi ini penggugaan, citta is your mind, the mind yang berpaling ke penggugaan demi semua makhluk. This always the base. Ini nanti bukan baik, lebih baik atau lebih buruk. Ini mulai ada bedanya dengan approach dari Hindu, Siwa dan sebagainya. Kalau Hindu itu nanti akan kembali ke Atman, ke Brahman semuanya. Kalau di Buddha Dharma bisa, beliau karena tidak ada yang kembali. Nengkono rano popo, gitu. Karena nggak ada jiwa atau Atman. Nanti ada sebutan yang namanya jiwa atau Atma. Ada sebutan dalam Buddha. Ini nanti definisikan bukan. But I want you to feel right bahwa ini the whole setup ini mengapa begini. Nah, kemudian terus nanti dilanjutkan dengan Sutra Gandhavyuha. Right? Kita mulai naik di sana. Tadi saya mengatakan saya mulai dari atas, tapi kita ini sekarang mulai dari bawah dulu. Ini sudah tengah-tengah, nanti mulai atas.